kelihatan nih. Ya. Bekso. Oke. Jadi ini perlu diulang-ulang ya karena kita sering lupa. Jadi la judulnya la versus la. Jadi la yang negasi, kemudian la yang menyatakan larangan. Kalau la yang menyatakan negasi artinya tidak, itu kita tahu ya. La yang menyatakan negasi artinya tidak, ini mudah kita mengidentifikasinya karena dia diikuti KKSAD lengkap atau utuh. Itu ya. Dan bisa dipakai untuk semua pelaku. Jadi ulangi, la yang berarti tidak sebagai menyatakan negasi, diikuti KKSAD lengkap atau utuh, dan bisa dipakai untuk semua pelaku. Pelaku ada 14 kan, Reviza? Iya nih. Berarti untuk ke-14 itu bisa. Oke? Oke, Bapak Ibu, satu itu ya. Iya. Nah, sekarang contoh. Ada beberapa contoh, misalnya la ya'lamuna, pelaku mereka. La akhofu, pelaku ana. La yab'atsu, pelaku huwa. La nahzanu, pelaku nahnu. Jadi itu untuk la yang menyatakan negasi atau tidak pakai dengan KKSAD lengkap utuh, tidak ada pengurangan. Jadi kalau hum kan cirinya ya di depan, waw sukun na di belakang. Kalau ana alif domah di belakang. Kalau huwa ya di awal, domah di akhir. Kalau nahnu na di awal, domah di akhir. Gitu ya. Jadi itu untuk mengidentifikasinya. La berarti tidak dengan KKSAD bisa kita temui untuk semua pelaku. Oke? Ini hanya untuk mengingat-ingat kaji ya. Nah, sekarang la yang menyatakan larangan artinya janganlah. Nah, kalau la yang menyatakan larangan itu cirinya diikuti KKSAD mati atau tidak lengkap. Dan hanya untuk 6 pelaku atau orang kedua. Beda kan? Iya. Kalau yang pertama untuk semua pelaku, kalau la yang berarti tidak, diikuti KKSAD lengkap atau utuh untuk semua pelaku. Tetapi kalau la yang menyatakan larangan, yang artinya janganlah, hanya untuk orang kedua. Dan orang kedua itu ada 6. Mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan ciri kedua adalah KKSAD-nya tidak lengkap atau mati. Contoh, la takzib, sukun kan? Janganlah engkau berdusta misalnya. Atau la tusriku billah, untuk antum, la tusriku. Jadi nanya hilang. Ini maksudnya tidak lengkap ya, mati itu. Nanya hilang diganti alif. La tusriku. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Atau contoh lain, la tahzan. Sukun, harusnya kan tahzanu. Ya, janganlah engkau bersedih hati. Jadi inilah la yang pertama tidak dengan KKSAD penuh utuh dipakai untuk 14 pelaku. La yang berarti janganlah diikuti KKSAD mati atau tidak lengkap hanya dipakai untuk 6 pelaku atau orang kedua. Oke? Oke. Tuh mengingat-ingat ini. Selanjutnya la yang diikuti kata benda. Ini sebenarnya untuk Pak Anu, cuman orangnya enggak hadir ini. La yang dipakai dengan kata benda itu dia memfatahkan. Jadi mengganti harokat tanwin menjadi fathah. Artinya tidak ada atau tiada. Nah ini di ayat Pak itu kemarin ya. Pak Rahmat ya. Ilahun pakai la menjadi la ilaha. Ya. Atau ikrohun dengan la menjadi la ikroha. Haulun tambah la menjadi la haula. Ya, jadi la ditambah kata benda
artinya tidak ada atau tiada, itu fungsinya adalah memfathahkan atau mengganti harokat tanwin menjadi fathah pada kata benda. Artinya tidak ada atau tiada. Oke, jadi ada 3 macam baru ya. Untuk merefresh memori kita, untuk mengulang kaji. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang Oke, hanya untuk mengingat. Nah, kemudian satu lagi untuk ingatan kita, kata ganti. Kata ganti, coba semuanya buka materi halaman. ada yang bunyi-bunyi apa ini? Iya, kresek-kresek. Kayaknya Mengganggu rasanya. unit Nel deh yang ini ya, kresek-kresek. Oh, ini lagi buka buku Rasanya nih. mengganggu. Ya, nggak nih. usah dibuka. Nah, hilang kan? Ya. Coba lihat kata ganti halaman berapa, Rida? Kata ganti. 22 nih. Nah, halaman 20. 22. Kalau yang bold 22. Yang Oke, bold 23. sekarang yang ingin Kalau Uni yang bold terangkan 23. kemarin, karena ada kemarin yang salah pengertian, jadi akan Uni mantapkan lagi. Kata benda ditambah kata ganti untuk orang ketiga tunggal itu kan ada 2, who atau he kan? Who dan he. Nah, itu pemakaiannya sudah diatur. Kalau kata ganti ini dia tetap tidak berubah-ubah. Dia mantap. Nah, jadi berarti yang Saya menyesuaikan kata bendanya. Kata bendanya yang ikut ya. Jadi kalau Menyesuaikan. kata bendanya domah atau fathah itu pakai who. Kalau kata bendanya kasroh ya pakai hi, ya gitu ya. Jadi bukan berarti hi ini menarik jadi kasroh, bukan. Jadi kata ganti kuncinya dia tetap mantap, tidak berubah-ubah. Nah, jadi apabila dia bermajemuk dengan kata bendanya yang mengikutinya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk orang ketiga itu kan ada who sama he. Nah, ini pakai yang mana? Gampang ingatnya. Kalau dia fathah atau domah pakai who, kalau dia kasroh ya pakai he. Nggak mungkin iu gitu ya. Nah, begitu juga home sama him. Nah, ini Uni kemarin terbaca ada yang mengatakan aslinya home karena bermajemuk menjadi him. Masya Allah, makanya Uni langsung buat ini ya. Ini harus diperjelas, dipertajam ini. Jadi home dan him gitu sama. Kalau kata-kata bendanya itu domah atau fathah, pakailah home. Kalau kata bendanya kasroh, pakai him. Gitu ya. Bukan bukan hum jadi him, bukan. Jadi kita pakai him karena kata bendanya kasroh gitu. Jadi misalnya Robbi, enggak mungkin Robbi hum. Harus Robbi him. Kitabi harus dengan him. Kitabihim. Kalau Robba ya dengan hum, Robbahum, Robbu dengan hum, Robbuhum. Kitabu ya dengan hum, kitabuhum. Gitu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya. Oke. Kemudian, nah bagaimana dengan yang cuma satu? Hakakikum. Ini kan cuma satu kan? Nah, kalau cuma satu gampang. Berarti semuanya bisa dipakai. Mau dom, mau fathah, mau kasroh. Jadi satu. All in one gitu ya. Nah, cuma ini satu. Apa? Iya. Nah, iya ini yang dia agak melawan. Wah, iya ini melawan dia. Iya. Apabila ketemu kata bendanya domah atau fathah, nah ini iya-nya melawan, dipaksanya menjadi kasroh, gitu ya. Jadi hanya iya. Yang ikut berubah itu hanya apabila ketemu iya sukun. Jadi misalnya Robbu, Tuhanku menjadi Robbi. Nah gitu ya, bu-nya jadi bi, iya-nya ini memaksa. Kemudian kalau kitabah, fathah. Buku menjadi kitabi, jadi fathahnya berubah jadi kasroh, itu iya ini yang memaksanya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi hanya iya yang bisa memaksa kata benda berubah menjadi kasroh.
menyesuaikan diri. Kalau dia udah kasroh ya enggak ada masalah. Tujuannya apa ya? Untuk memudah bacaan atau pelafalan. Misalnya ummu, ibu. Ummi, jadi Kan ummi. kan susah bacanya ummu. Iya. Menjadi ummi gitu ya. Iya, Jadi iya. satu-satunya Iya, kata iya. ganti yang bisa memaksa kata benda berubah adalah iya. Iya. Kalau yang lain tidak Menyesuaikan. ada. Menyesuaikan. Tetap. Oke? Iya. Baik. Iya, Uni. Dan untuk sekedar refreshing ya, apa yang selama ini sudah kita